Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo Zusaman Wikets Oish. Semoga semuanya sehat selalu ya. Balik lagi sama aku Nisha Diari. Hari ini kita lanjutin pembahasan simulasi ujian GUTE B1. Kita masuk ke lesson Teil 2. Nah, hari ini kita akan masuk ke lesson. Nah, di lesson ini yang Teil 2 itu waktu kerjanya adalah 20 menit ya. 20 menit. Dan di sini ada 2 teks ya teman-teman, dan kita akan bedah satu persatu terlebih dahulu gitu. Nah, langsung aja. Teks yang pertama di sini tuh ada judulnya Ein Dorf für grüne Energie, sebuah desa untuk energi hijau. Lalu di teks pertama ini ya, kalian bisa baca sendiri aja. Terus pada intinya teks pertama ini bercerita tentang desa Feldheim di Brandenburg yang sukses jadi desa mandiri energi gitu teman-teman. Terus di situ dijelaskan bahwa mereka itu nggak pakai minyak atau batu bara lagi gitu, tapi di situ mereka pakai kotoran hewan dan kayu nih. Seperti itu. Jadi keren banget ceritanya gitu tentang sebuah desa untuk energi hijau. Nah, poin penting di sini udah aku tandain pakai yang warna kuning. Yang pertama ada unabhängig, yaitu mandiri atau bebas dari minyak dan batu bara, teman-teman. Gitu. Terus di sini ada juga pakainya biogas, yaitu biogas dari limbah hewan, gandum dan juga kayu di situ. Lalu poin penting laginya ini kostenlos, gratis, dikasih kelebihannya tuh ya, kelebihan listriknya dikasih gratis ke desa tetangga gitu ya, ke anderen Dorfen gitu. Seperti itu. Nah, mari kita lihat untuk pembahasan soalnya. Untuk yang by spill sudah dijawab ya gitu. Sekarang nomor 7. In diesem Text geht es teks ini membahas tentang apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah B teman-teman, yaitu die umweltfreundliche Stromproduktion im Feldheim. Kenapa jawabannya B? Itu karena alasannya tuh sesuai dengan judul. Judulnya tadi adalah Grüne Energie. Nah, grüne energi ini kan jadi kalimat awal tentang mandiri dari bahan bakar fosil gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tentang ramah lingkungan, produksi listrik ramah lingkungan gitu ya. Terus nomor 8 di sini ada para ilmuwan ingin menunjukkan bahwa gitu ya. Nah, jawabannya adalah A teman-teman. Di sini jawabannya A. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ada di teks yang ini. Das es möglich ist, ein Dorf komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Yang itu. Kenapa? Jadi di sini kan tadi para ilmuwan ingin menunjukkan bahwa jawabannya A. A itu seluruh desa bisa hidup dari energi modern gitu. Alasannya di teks ini yang ini. Alasannya di teks ini bahwa memungkinkan untuk menyuplai sebuah desa sepenuhnya dengan energi yang terbarukan gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk nomor 9 sendiri ya, nomor 9 itu agar ide ini juga berhasil di desa lain, Jawabannya adalah C, yaitu penduduknya harus mendukung atau setuju. Karena alasannya apa? Alasannya ada di teks di terakhir. Nah, jadi kalimat terakhir bilang nih ya, man benötigt allerdings vor allem eines aktive und begeisterte Einwohner. Nah, di situ artinya yang paling dibutuhkan, namun yang dibutuhkan gitu ya, untuk satu hal gitu yang paling utama adalah penduduk yang aktif dan juga antusias. Aktif dan antusias. Seperti itu.
seperti itu untuk yang lesson tile 2 yang teks pertama. Ini baru teks pertama, sekarang kita ke teks kedua. Di teks kedua ini semacam brosur wisata di Swiss, teman-teman. Jadi teksnya kalian bisa baca sendiri, lalu aku menjelaskan intinya. Jadi mereka menawarkan tur naik sepeda atau velo, teman-teman. Velo bahasa Swissnya tuh sepeda ya, buat keliling kota bersejarah katanya. Gitu. Nah, terus di situ ada catatan kota kecil yang ini yang udah aku kuningkan pakai stabilo. Jadi velo itu adalah istilah standar Swiss untuk sepeda, teman-teman. Gitu. Nah, lalu kita langsung ke pembahasan soalnya aja. Nomor 10 kan ditanyain ya. Teks ini tentang hal bahwa gitu ya. Jawabannya adalah B. S. Ein neues Tourismusangebot gibt. Ada penawaran pariwisata baru gitu. Kenapa? Jawabannya B, karena di teks itu membahas tentang ini, Rundfahrtzeitreise per Velo, yang merupakan tawaran tur baru, teman-teman. Gitu. Jadi tur baru untuk wisatawan gitu. Terus nomor 11, für die Rundfahrt, untuk tur keliling tersebut apa jawabannya? A, B, atau C? Jawabannya adalah B, yaitu muss man nicht sportlich sein. Kita tidak harus atletis atau jago olahraga gitu. Kenapa? Karena di teksnya dia bilang ini, die weniger sportlichen und jene, die es schon immer ausprobieren wollten, steigen aufs Elektrovelo. Mereka yang kurang atletis katanya ya, naik sepeda listrik. Jadi berarti semua orang tuh bisa ikut, teman-teman gitu. Lalu nomor 12 yang terakhir itu adalah direktur si Murten. Direktur Murten dari kota Murten, dari Murten gitu ya. Direktur Murten Tourismus ingin agar bahwa gitu ya. Jawabannya adalah C. Mehr Velo Touristen in der Region kommen. C. Kenapa jawabannya itu? Karena di teks dijelaskan bahwa dia bilang ya ingin memperluas tawaran untuk pesepeda aktif gitu, agar wilayah itu jadi interesan nih. Damit soll sowohl das Gebiet für Velotouristen interessant gemacht als auch der Trend zum E-Bike unterstützt werden. Jadi dia pengen wilayah itu tuh jadi menarik buat turis pengguna sepeda gitu, teman-teman. Oke, jadi itu untuk lesson B1 Teil 2. Ada 2 teks, teman-teman. Gitu. Jadi harus hati-hati ya jawabnya, karena di sini waktunya adalah 20 menit untuk 2 teks. Gitu. Nah, apa sih tips untuk lesson Teil 2 ini? Tipsnya yang pertama itu adalah baca judul ya. Baca judul dan kalimat pertamanya. Nah, jadi baca judul dan kalimat pertama itu untuk apa? Jadi biasanya tuh kan ada soal yang ngasih tahu topik utamanya tuh apa gitu, dan supaya kalian paham, oh iya topik utamanya adalah ini, untuk menjawab soal nomor 7 ya tadi, dan juga nomor 10 gitu. Lalu nomor 2 adalah tipsnya cek informasi. Cek informasi spesifik. Nah, jadi tadi kan kalau soalnya nanya syarat. Langsung cari kata benotigen. Atau cari kata muss. Gitu yang harus ya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanya tentang syaratnya itu apa, berarti kita cari kata-kata yang ada benotigen, yang membutuhkan, atau ada kata muss harus. Lalu nomor 3 itu tipsnya hati-hati di sinonim, teman-teman. Gitu. Nah, pilihan jawaban ini tuh paling
pakai kata yang beda ya, sering pakai kata yang beda tapi artinya tuh sama gitu. Hati-hati di sinonim. Karena tadi ya, misalkan nomor 9 di sini. Nomor 9 gitu ya. Di teks kan di sini ada kata Einwohner, teman-teman. Gitu, Einwohner. Tapi di soal di sini pakainya Bevölkerung. Gitu. Seperti itu. Nomor 4 adalah abaikan detail teknis. Abaikan detail teknis. Nah, di sini kan ada tadi menyebutkan tahun ya, teman-teman. Ada tahun ini 1476. Itu tentang istilah tahun dan ada mesin generator gitu. Nah, kalian ini aja bisa skip, tapi pada intinya aja. Kalian fokus ke inti informasinya aja. Nggak perlu dihafal tahun berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi yang penting kalian paham itu teksnya tentang apa, informasinya gitu. Seperti itu untuk tips yang lesson Teil 2 B1. Oke teman-teman, gimana? Jadi kurang lebih seperti itu. Kuncinya untuk lesson Teil 2 ini yang B1 adalah sabar dan teliti baca kalimat per kalimat. Nanti kita lanjutin lagi ke lesson Teil 3 yang mungkin lebih menantang ya. Semoga video pembahasannya bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang mau persiapan ujian B1 Gute. Seperti itu. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Terus jangan lupa terus berlatih untuk lesson, cari terus teks-teks B1 lainnya untuk ujian supaya kalian lebih terbiasa untuk menjawab soal-soal lesson teman-teman gitu. Oke teman-teman, segitu aja. Aku mohon maaf kalau misalkan aku sprehannya masih kurang bagus dan lain sebagainya. Aku hanya di sini teman belajar kalian yang sama-sama masih belajar bahasa Jerman. Kurang lebih seperti itu. Gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum, vielen Dank für Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.